ini saya akan membahas tentang refleksi nilai-nilai bela negara dari pahlawan nasional. Dan di kesempatan ini saya akan membahas tentang Bapak Insinyur Soekarno. Video ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas individu di Agenda 1 Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS tahun 2021. Sekitar 120 tahun silam, Indonesia dianugerahi seorang laki-laki dikjaya yang membawa bangsa Indonesia disegani negara-negara barat. Ketegasannya membuat Amerika Serikat dan Uni Soviet, dua poros yang saat itu menguasai dunia, berlomba mengemis perhatian dan dukungan darinya. Laki-laki itu bernama Kusno Sosrodihardjo. Insinyur Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia, sekaligus tokoh proklamator negara Republik Indonesia. Soekarno akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra Sang Fajar karena lahir saat fajar menyingsing. Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Perjalanan panjang sejarah Nusantara dari zaman kerajaan hingga terbentuknya NKRI tidak bisa dipisahkan dari Soekarno. Bersama dengan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin, ia menjadi salah satu pendiri Indonesia dan peletak dasar Pancasila. Ia sakti mandraguna lewat retorikanya di atas podium. Dunia tersihir dengan pidato-pidatonya. Amerika pernah dibuat mati angin, Uni Soviet mati kutu, Israel diboikot, dan PBB dibuat gusar dengan perlawanan Soekarno. Soekarno muda mendirikan Al-Giman Study Club di Bandung pada tahun 1926. Yang setahun kemudian menjadi Partai Nasional Indonesia. Akibat tindakannya ini, Soekarno ditangkap oleh Belanda pada tahun 1929 dan dibebaskan kembali pada tahun 1931. Pada bulan Juli 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia yang merupakan pecahan dari Partai Nasional Indonesia, dan akibatnya Soekarno kembali ditangkap pada bulan Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Pada tahun 1938 hingga 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai masa penjajahan Jepang selesai di tahun 1942. Pada tahun 1943, Soekarno bersama Muhammad Hatta dan Ki Bagus Hadikusumo diundang ke Jepang dan mereka menerima bintang kekaisaran Ratna Suci dari Kaisar Hirohito. Kejadian ini pun membuat pemerintah Jepang terkejut. Pasalnya, dengan pemberian bintang kekaisaran berarti tokoh Indonesia tersebut dianggap seperti keluarga Kaisar Jepang. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan disingkat jadi BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan dari BPUPKI dibentuk ini bermaksud untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok di mana Soekarno dan Hatta didesak oleh para pemuda untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Berikut cuplikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dengan masa jabatan 21 tahun, dimulai dari tanggal 18 Agustus 1945
hingga 12 Maret 1967. Tentu banyak prestasi dan pencapaian yang dihasilkan oleh Soekarno. Sebelum beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau sudah menggagas dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah salah satu bukti dari visi Bung Karno tentang pentingnya dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Pada tanggal 18 hingga 25 April 1955, Soekarno berhasil membawa Indonesia dalam menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung dengan 28 negara lainnya. Hasil terpenting dari sidang ini adalah menghormati hak-hak dasar manusia seperti yang tercantum di Piagam PBB, menghormati kedaulatan dan integritas semua bangsa, menghormati dan menghargai perbedaan ras, serta mengakui persamaan semua ras dan bangsa di dunia, dan tidak ikut campur dalam intervensi persoalan negara lain. 30 September 1960, Soekarno mengingatkan pembebasan Irian Barat dan direalisasikan dengan Trikora. 14 Januari 1999 mendapat tanda penghargaan Lencana Tugas Kencana. Sebagian dari sederet gelar lainnya termasuk 27 gelar doktor kehormatan. Insinyur Soekarno merupakan salah satu pahlawan yang memiliki peran yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya bersama dengan pahlawan yang lainnya tidaklah mudah sampai bisa membuat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, Insinyur Soekarno juga menjadi Presiden pertama Indonesia didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Soekarno adalah bapak bangsa yang sering disebut dengan putra sang fajar. Soekarno adalah anak dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Nyoman Rai. Soekarno memperoleh gelar insinyur dari Technische Hochschule atau disingkat dengan THS Bandung yang sekarang berubah menjadi Institut Teknologi Bandung. Sejak muda, Soekarno sudah sering bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Haji Umar Said Cokro Aminoto, Agus Salim, Ki Hajar Dewantara, dan Ahmad Hasan. Dari sejarah perjuangan dan keteladanan Bapak Insinyur Soekarno dapat diterapkan di substansi bela negara, diantaranya adalah: yang pertama, rasa cinta tanah air; yang kedua, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; dan yang ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Aksi dari cinta tanah air yang dimiliki oleh Insinyur Soekarno yang dapat kita terapkan ialah: yang pertama, menjaga nama baik bangsa dan negara; yang kedua, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara; yang ketiga, bangga menggunakan hasil produk bangsa. Aksi dari sikap setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara yang bisa diterapkan ialah: sebagai salah satu orang yang merumuskan Pancasila, beliau paham nilai-nilai dalam Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, mengembangkan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Kemudian aksi dari rela berkorban untuk bangsa dan negara dari beliau ialah mengorbankan waktu dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Kemudian siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara. Aksi dari sikap-sikap bela negara yang dimiliki Insinyur Soekarno sekiranya dapat diterapkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pegawai negeri sipil. Sekian video pembahasan tentang refleksi nilai-nilai bela negara dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.